Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang pertanian berkelanjutan, tentang bagaimana menjaga hasil panen dan tanpa merusak lingkungan. Betul sekali. Di sini kita akan membahas mengenai cara pembuatan pupuk organik dan juga cara memasarkannya. Terus terang. Sudah puluhan tahun saya bertani, kok makin lama hasil saya makin menurun ya? Mungkin karena terlalu keseringan menggunakan pupuk kimia, Pak. Saya sudah coba cara organik, hasilnya memang membutuhkan waktu, tapi tanah menjadi lebih subur. Wah, saya baru memulai tanam sayur di kandang kecil. Jadi penasaran cara yang lebih alami. Bagus, di sini kita pelajari bersama-sama. Setiap musim panen, hasil saya menurun. Daun menguning, tanah mengeras, malah sudah pakai banyak pupuk. Berarti pupuk yang banyak belum tentu bagus ya? Tepat sekali. Kebanyakan menggunakan pupuk kimia akan menghilangkan mikroorganisme dan tanah tidak jadi subur dan unsur hara yang berkurang. Ya, kalau dibiarkan begitu saja, tanah ini istilahnya bakal mati dan butuh waktu yang lama untuk pulih. Saya pernah begitu, tapi setelah saya memakai kompos dari kotoran ternak dan jerami, tanah saya menjadi jauh lebih subur. Itulah pentingnya kita belajar tentang pertanian berkelanjutan. Kita tidak hanya memikirkan hasil panen hari ini, tapi di akan masa depan juga. Baik, untuk pembuatan pupuknya itu kita perlu menyiapkan bahan-bahannya seperti jerami kering, daun, kotoran hewan, dan air secukupnya. Nah, itu jadinya berapa lama? Kalau rutin diaduk 3 minggu sudah bisa dipakai. Nah, untuk lebih cepatnya itu gunakan aktivator import. Pupuk ini juga bukan hanya menyuburkan tanah, tapi menjaga struktur dan menahan air. Benar, saya sudah buktikan sendiri. Hasilnya jauh lebih hijau dan tanaman saya tidak mudah layu. Wah, ternyata mudah juga ya. Saya kira cara buat pupuk organik itu susah. Jika petani mau coba, itu bisa menghemat biaya dan menjaga stabil hasil panen. Kalau tanpa pestisida, bagaimana cara mengatasi hama? Ulat saja bisa makan habis sepetak. Nah, ada cara namanya pengendalian hama terpadu. Kita bisa gunakan musuh alami seperti kepik atau semprotan nabati dari daun mimba dan bawang putih. Berarti itu bisa dibikin sendiri juga ya? Betul, caranya mudah asal kita lebih sering memantau tanaman. Saya juga sudah pernah coba tanam tupak sawi. Jadi tanaman ditanam bersama dan hama itu tidak berfokus pada tanaman. Oh, jadi banyak juga cara ya, tanpa harus kimia terus. Tepat sekali, Pak. Bukan hanya menjaga lingkungan, tapi meningkatkan hasil panen. Nah, kalau sudah panen begini cepat, itu bisa dijual kemana ya? Ada di pasar petani, koperasi, media sosial, karena banyak sekarang yang menjual produk organik. Wah, kalau hasilnya bagus, saya juga bisa bantu dalam promosikan agar para petani juga termotivasi. Dari diskusi ini kita belajar bahwa pertanian berkelanjutan bukan hanya dari teknik menanam, tapi juga cara menjaga alam dan kehidupan. Oh, jadi begitu. Saya harus coba pupuk organik ini. Kalau bagus, saya akan ajak tetangga. Saya siap membantu, Pak. Agar kita bisa merasakan manfaat. Saya juga mau mulai coba-coba deh dari kecil. Lanjut aja. Kita bisa bentuk kelompok tani organik kecil dulu, nanti kita kembangkan bersama-sama. Setuju. Kita bukan hanya menanam bibit di tanah, tapi juga membuat perubahan yang lebih baik. Bertani bijak, Alam Purnagrah.